Alhamdulillah malam ini kita akan membuat sebuah sesi talk show atau mengundang bintang tamu yang sudah expert melalang buana di lapangan sepak bola Rejang Lebong atau di luar Rejang Lebong untuk membicarakan mengenai masa depan sepak bola Rejang Lebong. Mungkin kalau ada yang belum kenal sama saya, mungkin tidak terlalu top seperti Bang Subandrio dan Pak Mawan. Enggak juga, sama. Tidak terlalu top. Jadi perkenalkan, nama saya Jaka Andrea. Saya alumni Persirel juga, skip dulu main tahun 2004 sampai 2007 kurang lebih. Guru-guru saya ada di sini semua. Pak Hermawansa, hormat Pak. Salah satu orang yang mencambuk saya waktu di SMP 1 Rejang Lebong dulu. Makanya hari ini bisa seperti ini. Pak Mawan, terima kasih. Juga dulu ada Bang Subandrio. Sama-sama. Kalau saya ke stadion itu pernah diajarkan dulu cara gocek bola. Waduh, itu kalau Bang Subandrio sudah main bola, seksinya minta ampun. Jadi hormat saya juga sama Bang Subandrio. Oke. Narasumber yang lain, insya Allah malam ini hadir juga Pak Amril. Beliau merupakan pelatih fisik sepak bola untuk PON Papua. Narasumber yang berikutnya nanti ada juga Abang Doni Fahamsa, beliau mantan pemain Sriwijaya FC dan PS Palembang juga. Dulu Persikabo Bogor juga sempat main di sana. Bang Rizkan ini legenda hidup Rejang Lebong. Beliau sudah dari saya waktu itu baru nonton sepak bola sampai hari ini beliau masih melatih adik-adik yang kecil. Sungguh dedikasi saudara Bang Rizkan ini luar biasa untuk sepak bola Rejang Lebong. Makanya saya undang dia untuk berbicara di sini. Dan di sesi terakhir nanti ada narasumber yang mungkin teman-teman sangat familiar, yaitu Coach Nova Arianto. Coach Nova Arianto, beliau adalah mantan pemain Sriwijaya FC, Persib Bandung, Persebaya, dan juga saat ini sebelumnya melatih di Lampung Sakti, yang dulu kita kenal kalau nggak salah PS Lampung apa ya. Lalu saat ini aktif di Bayangkara FC dan tim nasional Indonesia membantu Coach Indra Safri dan Sinteyong. Saya rasa itu, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Untuk narasumber malam hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari teman-teman kita yang anak muda yang punya semangat di bidang wirausaha, yaitu saudara Riko Hamdani dengan perusahaannya Kiko Ina di Tangerang, Pak. Jadi beliau memproduksi banyak baju-baju distro untuk laki-laki. Jadi nanti yang pengen beli bajunya dari perusahaannya Kiko Ina bisa search di Instagram Kiko Ina atau Shopee dan Tokopedia. Juga yang kedua, acara kita malam hari ini didukung oleh Cafe Puco Kawo. Puco Kawo itu berlokasi di desa Air Meles Bawah. Itu ownernya saudara kita juga, Rosehan Meru. Bang Suban, di sini itu Bang, banyak yang kangen sama Bang Subandrio. Jadi kita pengen dengar nih dari Bang Subandrio tanggapannya mengenai apa sepak bola Rejang Lebong hari ini, Bang. Untuk saat ini memang sepak bola di mata di Rejang Lebong kelihatannya memang banyak terhenti, baik itu di kota-kota maupun di desa-desa, di kecamatan dan di desa-desa di ujung sana, semuanya sudah banyak vakum. Ini dikarenakan memang banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terhenti. Nah, ini kasihan sekali memang. Sebenarnya para peminat olahraga sepak bola ini dari kecil-kecil pun masih banyak. Tapi dikarenakan ada hal-hal seperti saat ini memang kelihatannya kurang karena fasilitas-fasilitasnya sudah banyak yang berubah alih fungsi. Nah, ini penyebabnya. Iya.
Jadi fasilitas itu jadi tantangan terbesar di Rejang Lebong hari ini, Bang ya. Kalau dari segi kualitas pemain, Bang, kan Bang Subandrio sering dulu di waktu kita di era 2000-an itu banyak klub-klub yang bermain di daerah Stadion Airbang. Dan juga di hari ini pun ada beberapa SSB juga di Stadion Airbang. Kalau Bang Subandrio ngelihat apa kelebihan dan kekurangan pemain-pemain zaman dulu, perbedaan antara kualitas pemain kita zaman dulu dan hari ini, Bang? Kalau kualitas, ya, dikatakan kualitas itu memang, kalau dulu memang diawali dengan greget dan semangat daripada pemain-pemain itu sendiri. Sehingga skill dan teknik mereka memang betul-betul dipelajari, betul-betul diikuti. Hanya memang ada sedikit kelemahan-kelemahan mereka itu karena kadang seling teledornya masalah stamina dan fisik itu karena mereka enggan berlatih secara maksimal. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke. Kalau dari segi untuk berprestasi, karena kan dulu kita lihat, Bang, sepak bola kita di era 2000-an dulu banyak menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas, salah satunya seperti guru saya Pak Darmawan Shah, ada Bang Doni juga, dan yang lain-lain juga dulu bisa mampu ke ranah nasional. Kenapa hari ini mungkin saya belum mendengar, mungkin saya nggak update, hampir sedikit sekali pemain kita yang terdengar di level-level nasional. Di mana kendalanya, Bang? Betul. Kalau di daerah era kita pada tahun-tahun 80-an sampai tahun 2000 itu karena mereka itu memiliki istilahnya greget untuk berlatih. Mereka melihat yang di atas, mereka melihat yang pernah dia contohkan, pemain-pemain yang sudah pernah ikut ke zona atau ke Provinsi Bengkulu, sehingga mereka menjadikan motivasi mereka untuk ikut bersama latihan untuk mencapai hasil seperti kakak-kakaknya. Nah ini, kalau kita lihat dari sekarang ini, karena apa? Yang dilihat itu tidak ada. Yang berprestasi untuk yang dilihat ke depan, wih, kakak saya pernah menjadi ini, saya juga kepengen seperti itu, seperti itu. Itulah, sehingga anak-anak ini semangat untuk berlatih tidak begitu tinggi. Oke. Bang Suban ini kan kurang lebih sudah di Rejang Lebong sudah cukup lama ya, Bang ya. Ya. Sudah sangat lama. Gimana Ya. Bang Suban ngelihat perkembangan sepak bola dulu dan sepak bola mungkin 10 tahun terakhir? Pembinaan, proses pembinaan sepak bola zaman dulu dan 10 tahun terakhir. Kalau dulu kita lihat bahwasanya semua fasilitas yang di Rejang Lebong ini masih cukup baik dan cukup banyak. Kemudian pembinaan-pembinaan, seluruh pembina, baik pelatih dan sebagainya itu masih sangat semangat ya, walaupun tidak didukung oleh istilahnya keuangan yang mumpuni, tapi mereka semangat untuk membangkitkan Rejang Lebong supaya ada nama untuk di luar daerah, mereka siap untuk berlaga dimanapun ya. Nah kemudian untuk akhir-akhir kemudian ya juga itu ada dukungan dari pemerintah daerah yang sangat membantu untuk kelancaran adanya pelaksanaan suatu pertandingan-pertandingan baik itu di rayon dan zona ataupun di wilayah tempat setempat. Nah ini sangat memberikan support kepada para pemain. Nah itu. Ya betul Pak. Jadi ada juga kata pepatah Charlie Chaplin zaman dulu itu, Anda tidak akan pernah menemukan pelangi jika selalu melihat ke bawah, dan juga potensi setinggi langit pun tidak akan ada tanpa pembinaan yang berkelas. Saya rasa kita sepakat dengan itu ya Pak ya. Iya betul sekali. Mudah-mudahan Bang Suban, apa yang disampaikan Bang Suban malam ini bisa didengar oleh adik-adik dan juga khususnya pembina-pembina olahraga di sepak bola Rejang Lebong, karena pembinaan itu kan tidak hanya tanggung jawab PSSI atau ASKAP PSSI Rejang Lebong, itu adalah tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada di Rejang Lebong itu sendiri. Oke, Bang Suban, terima kasih. Sekarang saya mau ke Pak Darmawan Shah. Halo Pak Darmawan Shah.
Selamat malam. Selamat malam. Ini sudah 22 orang yang live nonton nih. Jadi Pak Darmawansa, tadi Bang Suban sudah bicara tentang kualitas pemain, pembinaan. Kalau Pak Mawan kan dulu pernah lama di Padang, melihat Bang Yanto juga sangat luar biasa kalau kita nonton waktu dia main dulu kan. Kira-kira apa beda sepak bola di Padang dengan di Rejang Lebong, Pak Mawan? Ya, pada prinsipnya tidak ada yang beda. Hanya saja kalau di Padang itu lebih banyak dari segi klub jelas lebih banyak. Setiap kabupaten itu punya. Kemudian memang kompetisi mereka itu jalan. Setiap kabupaten itu jalan. Beda, dan mereka juga kalau di sana penontonnya antusias dibandingkan dengan kita, mereka sanggup bayar gitu. Nah, kalau di kita kan ya terkadang sudah di stadion juga mau gratis seperti itu. Jadi memang kesulitan. Kalau di sana ditutup sama terpal saja mereka sudah mau membayar. Jadi memang bedanya di situ saja. Secara kualitas kita tidak jauh beda dengan mereka. Cuma memang kompetisi yang membedakan kita dari apa di Bengkulu khususnya di Rejang Lebong dengan di Padang. Mungkin itu ada Bang Amril senior saya di Padang. Dia juga lebih tahu kan. Ya malam hari ini juga ada Pak Amril yang sudah bergabung Pak. Ya senior. Jadi memang dia juga tahu kondisinya kalau di Padang itu memang kompetisi jauh lebih baik. Kalau di kita era 96 itu banyak juga pemain dia ya, banyak lumayan. Yeah. Jadi menjelang 2005 itu agak kurang kompetisinya. Ya, betul. Setahun itu kadang kita hanya sekali. Itu yang beda. Kalau mereka kan setiap kabupaten itu ada kompetisinya dan mereka mengundang kabupaten lain, dan setiap dia mengundang, dia memfasilitasi dengan membayar uang transportnya. Jadi mereka ya walaupun jarak 2 jam, jarak 3 jam nggak jadi masalah. Tapi kalau kita kan kita mengundang klub luar, mereka bayar sendiri ya. Jadi itu yang membuat kompetisi mereka jalan dan ya menghasilkan bibit yang bagus ya. Kalau kita harus diakui kita bagus, pemain kita bagus, banyak bagus. Apalagi kita dulu bergabung dengan di Rejang Lebong, bergabung dengan Lebong, Kepayang, nah, pemainnya cukup lumayan bagus. Itu yang membedakan kita. Oh, jadi dari segi kualitas pemain itu tidak jauh berbeda ya Pak ya? Artinya kita masih satu rumpun sama Padang. Cuma memang yang bukan salah, memang yang kurang itu proses pembinaan dan manajemen pembinaan sepak bola itu sendiri. Sejauh ini yang Pak Mawan lihat bagaimana sinergitas antara sekolah-sekolah yang ada di Rejang Lebong termasuk SMP Negeri 1 sendiri dengan pihak ASKAP PSSI Rejang Lebong, Pak. Karena kan dua belah pihak ini nggak bisa lepas, dia harus jadi satu kesatuan. Gimana Pak? Jadi kalau kita lihat sinerginya memang tidak terlalu nampak ya. Jadi memang kalau sekolah sendiri, kalau sekolah itu hanya bisa memfasilitasi seperti eskul sepak bola, itu yang bisa dilakukan sekolah. Sedangkan dari PSSI terutama ASKAP Rejang Lebong itu biasanya ya menyelenggarakan turnamen yang sifatnya tahunan gitu. Misalnya seperti 17-an itu yang baru nampak. Dan belakangan ini memang tidak ada, jujur, memang tidak ada, boleh dikatakan sinerginya itu belum signifikan lah gitu. Jadi memang kita berjalan sendiri-sendiri. Jadi kalau di dinas itu agenda tahunan juga seperti Liga Pelajar, Gala Siswa kan, itu agenda tahunan. Jadi memang kerjasamanya dengan ASKAP menyediakan wasit untuk terselenggaranya pertandingan. Jadi mungkin itu yang sekarang baru nampak itu. Kalau Presiden Jokowi sudah mengeluarkan instruksi Inpresnya dengan 11 kementerian dan satu
gubernur atau wali kota untuk percepatan sepak bola Indonesia. Seharusnya ini sudah tahun kedua sepak bola itu tidak lagi stuck di tempat dengan adanya PP tersebut. Karena kita rindu melihat anak-anak SD bermain bola di lapangan. Kita rindu melihat penjual asongan, penjual gorengan, penjual kerupuk jange di Stadion Airbang lagi. Kita rindu masa-masa itu, Pak. Pak Amril. Pak Amril, selamat malam, Pak Amril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amril, apa kabar? Kabar baik. Ini hari ini sudah live 23 orang dari Rejang Lebong yang rindu sosok Pak Amril di Curup nih, Pak. Kapan balik lagi ke Curup, Pak? Kita kan patuh pemerintah. Jadi lockdown atau social distancing harus kita patuhi. Itu clear. Sangat ingin ketemu nih senior Mas Subandrio, Adinda Mawan. Sehat semua, Mas. Alhamdulillah Mawan, sehat ya. Pak Amril, terakhir saya mendapat kabar, alhamdulillah sepak bola Provinsi Bengkulu lolos ke PON Papua. Selamat Pak Amril. Alhamdulillah ya, Dan alhamdulillah. ini pasti dan ini adalah salah satu karya dari Pak Amril dan kawan-kawan di sana. Bisa ceritakan persiapan tim Pak Amril menghadapi PON Papua? Oke, nggak banyak sih. Cuman hari ini, malam ini, saya mau memastikan bahwa sepak bola bukan hanya sebuah permainan. Sepak bola adalah sebuah persaudaraan. Dan hari ini, malam ini terbukti bahwa saya udah lama nggak ketemu Mas Subandrio, udah lama nggak ketemu Mawan, ya kan, dan Mas Jaka nih. Alhamdulillah, inilah hebatnya sepak bola. 30 tahun sepak bola Bengkulu untuk PON tidur panjang. Alhamdulillah kita lolos dan tidak pernah kalah. Luar biasa. Prestasi ini itu tim, bukan pelatih, semua tim. Semua bekerja sesuai dengan tupoksinya. Pelatih membuat suatu program, pemain mau memakan program dengan keyakinan, dia yakin dengan pelatihnya dan dia mau maju. Dan pengurus, khususnya di Bengkulu dan manajer tim, semua dalam tim bekerja keras. Alhamdulillah kita lolos PON. Saya mau sampaikan, ini mohon maaf, ini juga dari Mas Bandrio nih, mungkin Mas Bandrio lupa bahwasanya prestasi itu proses. Jadi nggak mungkin. Tetapi sepak bola juga misteri. Sumbar latihan hampir 2 bulan di Malaysia. Nggak ada yang kurang dengan tim Porwil Sumbar. Bahkan targetnya itu juara PON. Tetapi inilah membuktikan bahwa sepak bola itu juga ada Dewi Fortuna, ya kan. Kita perlu persiapan yang matang, tapi ada takdir juga. Nah, tetapi kebetulan manajer Sumbar itu teman saya, karena saya 2 tahun di Persatuan Sepak Bola Padang. Jadi dia cerita sebelum tandingan, tim Sumbar itu latihan sangat luar biasa. Mereka tidak pernah punya masalah, terutama masalah finansial. Semua pemain yang terbaik di Sumbar. Tetapi mereka lupa bahwasanya sepak bola usia muda, ya kalau 20 tahun itu masih termasuk muda, 21 ya. Kalau pembinaan usia muda diabaikan, saya garis bawahi, kalau pembinaan usia muda diabaikan, kita jangan bicara masalah prestasi. Nah ini yang saya lihat problem di Indonesia. Jadi tidak banyak peduli terhadap pembinaan pemain muda. Nah,
Di Bengkulu Mas Badrio nggak digaji, Mas Badrio nggak digaji, mau tuh ngelatih pemuda-pemuda. Alhamdulillah Iya. Persirel eksis gitu. Iya, iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan di Rejang Lebong, siapa yang mau? Ya. Nah, jadi memang untuk jadi pelatih dimanapun itu dari hati. Karena di sepak bola khususnya usia muda tidak ada yang bisa menghidupi di sepak bola Indonesia. Uniknya di situ. Nah, sementara kita tahu pembinaan usia muda di beberapa negara Asia aja itu yang diutamakan. Jadi pelatih yang punya lisensi bagus justru mereka enjoy melatih di sekolah sepak bola gitu. Nah, berbanding terbalik dengan sepak bola Indonesia. Nah, dan tadi Adek Mawan sudah nyampaikan tuh kendala di sekolah dengan ASKAP dan sebagainya. Ya, saya cuman menyampaikan itu kan tupoksinya beda-beda. Kalau kita di lapangan, pelatih tahunya bagaimana membuat pemain bekerja sama dengan kemampuan yang mereka punya. Baik Pak Amril, terima kasih Pak Amril. Wah, ini makin yang nonton makin banyak Pak Amril, makin banyak yang kangen dengan suara-suara emas Pak Amril. Saya ingat dulu kalau saya main bola tuh diteriakin Pak Amril suruh turun, turun. Itu saya masih ingat sampai hari ini Pak Amril. Aduh luar biasa. Nanti Pak Amril tadi saya sampaikan kepada kawan-kawan, malam hari ini kita didukung sama ada teman kita juga, Cafe Pucuk Kawo di Curug. Oh iya. Nanti insya Allah kopinya meluncur ke Bengkulu Pak, kita kirim Pak. Siap, ditunggu. Pak Amril, tadi saya tertarik Pak Amril membahas, kalau pembinaan mungkin tadi Pak Amril sampaikan, di Sumbar dan di daerah lain, Pak Mawan, Pak Subandrio juga sudah menyampaikan. Jika hilir sebuah tim sepak bola itu adalah tim hebat, tim Bengkulu, tim nasional Indonesia, otomatis muaranya adalah pelatih. Ya. Karena tim dengan pelatih tidak bisa dibedakan. Menurut Bapak, gimana bekal apa saja Pak yang harus dipersiapkan untuk seseorang, mungkin seperti saya atau teman-teman yang lain, atau mungkin yang pengen jadi pelatih bola, mungkin di kampungnya kan tidak ada pelatih, dia berinisiatif pengen jadi pelatih untuk membina anak-anak. Kira-kira bekal atau ada saran apa yang Bapak bisa sampaikan Pak, yang harus dilakukan? Yang pertama memang tekad ya, kemauan seseorang, karena pelatih tidak pernah dicetak. Pelatih itu lahir. Jadi awalnya memang kemauan. Tetapi sepak bola sekarang tidak hanya dengan kemauan. Jadi beberapa elemen penting untuk menjadi seorang pelatih itu harus dimiliki. Misal, itu pelatih harus tahu masalah ilmu faal, ilmu tubuh, ya kan, bagaimana membuat program. Dulu kalau pemain latihan muntah-muntah, itu pelatihnya hebat, karena udah bikin pemainnya muntah. Padahal dari 20 pemainnya, 5 aja yang muntah, itu program salah. Betul. Nah, jadi pelatih harus punya micro teaching, bagaimana mendesain latihan, bagaimana memodifikasi latihan. Nah, itu harus dipunyai dan diambil di lisensi. Nah, jadi seorang pelatih tidak bisa tidak harus belajar dan mengikuti beberapa kursus untuk menjadi pelatih yang baik gitu. Jadi nggak bisa lagi kalau awalnya boleh kita baik kemauan, tapi harus ditunjang dengan ilmu. Nah, tapi jadi sekarang kalau kayak kita Pak, misalnya kan teman-teman yang nonton juga kan di Rejang Lebong, mungkin untuk kursus pelatih atau lisensi itu kan tidak setiap bulan ada ya Pak ya. Mungkin untuk tahap awal Pak, karena pelatih itu kan terbagi menjadi 2 Pak. Ada pelatih usia dini dengan pelatih yang lebih ke profesional lagi. Kalau usia dini kan kalau kita kenal dulu, kita kenal hari ini adalah coach educator ya Pak ya. Nah,
pelatih yang menaungi anak 6 sampai 12 tahun yang tujuannya hanya sebagai supervisi atau mengawasi, bukan lagi yang bicara taktik atau apa kalau untuk anak usia dini. Kira-kira kalau untuk mungkin pelatih SD deh Pak, lebih gampang, apa yang harus tips-tips atau bekalnya Pak sebelum dia menuju ke lisensi Pak? Ya, jadi harus kan di sini saya harapkan di Rejang Lebong ada senior Mas Subandrio gitu kan, ada Mawan. Itu ada membuka suatu ruang sehingga yang junior-junior mungkin bisa bertanya, saling sharing gitu kan. Dan sekarang gampang. Sekarang kan dunia ini gampang dengan membuka beberapa bisa nggak seperti dulu, susah loh. Cari materi susah, saya sampai Betul. sekarang gampang. Jadi harus mau nggak belajar Ya. dan bertanya dengan senior-senior. Nah, jadi walaupun untuk membina pemain usia muda, anak SD, justru untuk usia dini harus dilatih dengan gerakan dasar yang benar. Harus dengan fundamental skill yang benar. Nah, jadi tidak boleh asal-asalan karena dari skill atau fundamental yang baik nanti pemain akan menjadi pemain yang baik. Tapi kalau fundamental skillnya nggak baik, nah ini susah. Di sepak bola Indonesia itu selalu mengedepankan prestasi, padahal mereka lupa untuk usia dini yang harus diutamakan bukan masalah prestasi, tapi bagaimana kita bisa mengapresiasi anak percaya diri, mengeluarkan skillnya. Nah, jadi bukan masalah prestasi aja. Nah, jadi bagaimana mereka banyak bermain games kan, nah, beruji coba. Nah, jadi bukan yang menangnya yang dicari dulu, tapi mengevaluasi kenapa kekalahan tadi. Apa kesalahan kamu tadi? Nah, sehingga nanti diperbaiki dari kesalahan satu, kesalahan yang selalu diperbaiki. Ya, Jack. Pasti teman-teman yang menonton juga sudah tahu. Kalau ada yang belum, saya jelaskan sedikit. Bang Doni ini asli produk Rejang Lebong di era berapa Bang? Era 90-an ya Bang? Ya, kebetulan pelatihnya ada di sini, Jack. Bang Suban sama Pak Amril. Nah. Jadi, Bang Doni, apa kenangan Bang Doni main di Persil di zaman itu, Bang? Kenangan ya. Kenangan dulu, Bang. Kebetulan Abang nih, Jack, tidak terlalu banyak dapat kesempatan membela Persirel, Jack. Oh, okay. Tapi seingat Abang, kalau nggak salah, Piala Suratin 2000 apa 1199. Kebetulan pelatihnya masih ada di sini, Jack. Bang Suban sama Pak Amril. Kenangan terindahnya di waktu itu, sebelum zaman kami Suratin itu, sangat sulit Kabupaten Rejang Lebong, Persirel ini untuk menjadi juara. Selalu kalah sama Bengkulu. Alhamdulillah waktu itu, kebetulan pelatihnya Bang Suban sama Pak Amril, kami juara. Ya, kalau nggak salah ya, Bang Suban ya? Iya, betul. Kalahkan Bengkulu waktu itu. Kalahkan Bengkulu, iya. Mungkin itu Jack kenangan yang paling berkesan bagi Abang. Karena seperti Abang bilang tadi, nggak banyak kesempatan Abang untuk main di Persirel waktu itu. Karena tamat SMA langsung merantau ke Palembang. Hampir sekitar 9 tahun di luar, 12 tahun lah kira-kira. Balik ke Curup lagi, udah Liga 3 ya kalau istilah sekarang yang memakai aturan pemain senior nggak bisa main lagi, jadi nggak ada kesempatan lagi, Jack. Jadi sekarang mainnya di All Star ya Bang ya? Ya, All Star Curup, Jack. All Star Curup. Barang. Di sini kan banyak juga yang nonton. Apa rahasia kesuksesan terbesar Bang Doni sehingga bisa melangkah ke Sriwijaya FC waktu itu, Bang? Ke level profesional. Ya. Kalau pengalaman pribadi Abang sendiri, Jack, yang paling ini menurut Abang ini disiplin, kerja keras, dan selalu mau belajar.
Tadi sedikit abang ambil istilah Pak Ambil itu, kita harus memanfaatkan momen. Memanfaatkan momen ini sangat penting. Begitu ada momen harus kita gunakan sebaik-baik mungkin. Selain juga kita harus menguasai teknik-teknik sepak bola yang ini, kita juga harus punya disiplin tinggi, kerja keras, kemauan yang tinggi. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Mungkin itu kiat-kiat dari abang juga. Untuk jadi pemain bola profesional itu kan banyak tantangannya Bang. Kan tangga itu kan tinggi dia, nggak mungkin Bang Doni langsung ke tangga 10. Apa Bang tantangan-tantangan yang dihadapi Bang Doni dari level amatir ke profesional dulu? Dan gimana cara Bang Doni mengatasi tantangan? Ya Jack, mungkin tantangan terbesar itu menurut abang dari diri kita sendiri dulu Jack ya. Kita harus mempunyai mental yang kuat, punya skill mental yang kuat, harus bisa melawan diri sendiri. Seperti abang kasih contoh, kadang-kadang kita melihat pemain ini sudah takut duluan. Abang ngerasa itu yang harus kita lawan dulu. Karena di pemain profesional ini persaingan sangat ketat. Kalau kita nggak bisa mengatasi itu, kemungkinan kita akan gagal sendiri, Dek. Ngerasa abang, kita memulai dari bagaimana caranya kita melawan diri sendiri dulu, menghilangkan rasa-rasa mungkin minder, mungkin agak sedikit takut, grogi. Kalau sudah itu bisa diatasi, percaya diri kita sudah timbul, kemungkinan menampilkan permain terbaik kita sangat terbuka. Jadi menurut abang, jangan pikirkan orang lain, jangan pikirkan siapapun, kita konsentrasi pada diri kita, latihan yang bagus, siapkan mental, siapkan latihan, jaga kondisi, itu yang paling penting menurut abang, Jack. Jadi untuk jadi pemain profesional itu sangat mungkin ya Bang, bagi adik-adik Rejang Lebong ya Bang? Abang dulu juga nggak kepikiran bisa sampai bermain di Sriwijaya FC, Persikabo. Mungkin karena ada kemauan keras, mungkin juga ada abang dulu punya cita-cita mewakili Rejang Lebong ini bisa bermain di level nasional. Mungkin itu ya salah satu motivasi abang Jack. Jadi selalu kerja keras. Kalau mungkin soal teknik, mungkin Pak Amril tahu sini. Abang sedang-sedang aja Pak Amril ya. Tapi karena kemauan yang keras, yang keras juga, alhamdulillah abang bisa menyicipi liga profesional di Indonesia. Apa yang membedakan sepak bola kita Bang, pembinaannya dengan di daerah lain Bang? Kalau yang pertama mungkin masalah infrastruktur ya Pak Amril, Bang Suban ya. Di daerah lain mungkin fasilitas latihan semuanya udah sangat memadai, Jack. Terus juga SDM pelatih kita ada yang SDM bagus, cuman masih sedikit ya mungkin, tidak terlalu banyak. Sedangkan ya tahu sendiri pemain bola di daerah kita ini kan banyak kan, mungkin tidak tercover kalau SDM pelatihnya, SDM pengurusnya tidak terlalu banyak ya. Yang ketiga mungkin rasa memiliki fanatisme kepada sepak bola itu sendiri. Kalau menurut abang di Bengkulu ini masih sangat kurang, beda dengan di Bangil. Orang mau nonton sepak bola itu banyak sekali, penonton itu kalau di stadion ramai sekali. Jadi mungkin itu menimbulkan atmosfer sehingga bisa memacu pemain ini untuk lebih giat berlatih dan menjadi pemain yang lebih baik. Yang keempat mungkin ini ya perhatian ya mungkin Pak Amril, perhatian. Perhatian
sepak bola, terus juga karena di luar itu perhatiannya sangat tinggi, mungkin ya mereka bisa maju. Karena sepak bola Indonesia ini sendiri tidak bisa lepas dari peran pemerintah daerah masing-masing. Kalau menurut Abang, Ya. Betul. Jadi mudah-mudahan Bang Doni, Sriwijaya FC juga bisa besar kayak gitu. ya terus Bang. Sriwijaya FC itu juga bisa besar kayak sekarang ini, Jack. Karena peran pemerintah daerahnya yang sangat mendukung, gitu. Abang ingat waktu itu gubernurnya Pak Syariel Usman, dia sangat hobi sepak bola hingga beli klub Persija Timur kalau nggak salah waktu itu, dan berganti nama SFC, dan dia support terus. Alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis. Mungkin itu aja, Jack, yang bisa sampaikan, Jack. Ini mungkin untuk ya siapa aja yang mendengar, mungkin kalau pengalaman Abang sendiri untuk Rejang Lebong khususnya, kita ini sama daerah-daerah lain ini sebenarnya kalau soal teknik, kalau ini menurut pendapat Abang, hampir sama aja ya Pak Amril ya, hampir rata-rata sama. Cuman yang membedakan itu visi cara kita bermain mungkin yang kita masih terlalu jauh tinggal sama daerah-daerah lain. Abang banyak lihat di Rejang Lebong ini teknik skillnya lumayan bagus, tapi kurang paham tentang visi dengan cara bermain yang lebih efektif dan bagus. Jadi jadi dia menggunakan teknik skillnya itu tidak sesuai, tidak pada tempatnya gitu. Kadang-kadang fisiknya bagus. Abang banyak contoh itu, fisik bagus, teknik bagus. Ketika diajak main keluar, diajak seleksi kemana, kalau istilah gitu tuh ngejar-ngejar bola aja. Jadi dia tidak tahu visi bertahan yang baik gimana, visi menyerang gimana gitu. Mungkin lebih ke situ mungkin PR kita untuk Rejang Lebong ini, Jack. Ya. Kalau masalah teknik, Abang lihat rata-rata hampir sama aja ya Pak Amril ya. Fisik masuk Bengkulu juga. Iya. Tapi kita lebih kurang di masalah visi bermain mungkin. Cara pandang kita bermain bola lah gitu, Jack. Ya, tadi Pak Amril sudah jelaskan Bang bahwa jangan menganggap pembinaan sepak bola itu bisa instan. Mungkin yang Abang Doni maksudkan visi itu kan mereka harus memperbanyak jam terbang, pengalaman bermain dari usia level junior ke level senior. Jumlah menitnya harus diperbanyak. Betul kata Pak Amir tadi, pembinaan dari usia muda itu sangat penting. Jadi selain teknik, skill, mereka juga harus dilatih visi, harus banyak jam terbang bermain. Benar. Jadi ketika masuk usia kompetisi mereka siap. Kita mungkin masih mungkin PR kita untuk ke depan ya, apa di sini juga banyak ada Rizkan, ada Pak Guru semuanya. Ya. Mungkin lebih kita kasih visi untuk bermain yang sepak bola yang lebih lebih efektif. Kalau istilah mungkin lebih efektif. Oke, Bang. Setuju. Kita kalau ada salah dikoreksi Pak Amril. Banyak yang mengoreksi Bang Doni, ada Bang Suban, ada Pak Maman. Sekarang kita ada Bang Suban sama Pak Amril, Jack. Iya. Jadi memang setuju kita, Pak. Pada akhirnya bahwa pembinaan sepak bola itu adalah cikal bakal untuk prestasi bahkan tim nasional. Yeah. Karena kadang itu adalah rohnya pembinaan sepak bola itu sendiri. Nah, Bang Doni, terima kasih di sini. Saya lanjut ke narasumber berikutnya, tapi nanti balik lagi ke Bang Doni. Saya sudah mengagendakan malam ini kita kehadiran Coach Nova Arianto. Beliau adalah mantan, mungkin tadi saya sempat ini say hello juga. Beliau kenal juga dengan Bang Doni. Katanya salam untuk Bang Doni. Iya, Jack. Nanti salam juga, Jack. Ketemu ya, Bang. Awalnya beliau pengen hadir malam hari ini, cuma ada panggilan mendadak dari Coach Safri untuk meeting jam yang sama. Jadi
saya akan tadi sempat membuat sedikit video percakapan dari Coach Nova Arianto untuk teman-teman di Rejang Lebong. Durasi kurang lebih sekitar 7 menit. Mungkin bisa disimak apa yang akan beliau sampaikan, dan ini premier pertama kali disampaikan. Oke, teman-teman dari Rejang Lebong, hari ini malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Mungkin kalau teman-teman sering lihat beberapa waktu yang lalu di TV itu sering ada yang nemenin Coach Indra Safri berteriak-teriak di pinggir lapangan. Yaitu abang saya dari Jogja, Mas Nova Arianto. Selamat malam Mas Nova Arianto. Malam. Apa kabar Mas? Gimana Jogja lockdown? Ya, masih aman-aman aja lah. Ya. Dan selalu aman. Selalu aman. Mudah-mudahan tidak ada corona cepat pergi deh Mas, supaya kita bisa... Amin, dan bisa beraktivitas kembali normal. Iya, udah lama juga nggak olahraga. Ya. Kita rindu juga nonton timnas main kan Mas? Siap, ditunggu ya. Ditunggu. Mas Baba, malam ini kami memiliki sebuah topik, yaitu masa depan sepak bola Rejang Lebong. Karena sini kan saya selaku pembawa acara pernah mengikuti jejaknya Mas Nova. Dulu juga saya di Jogja kan sempat dibimbing dan dibina Mas Nova di tim PS POM hingga akhirnya bisa dapat kesempatan main di PSSU 21 sama Porprov Sleman juga dulu. Jadi juga saya ngikutin karirnya Mas Nova dari Lampung sebagai pemain di Persib, Sriwijaya, juga membina atlet di Lampung dulu. Karena Lampung itu sama kami Bengkulu mungkin satu rumpun Mas. Suasana atmosfernya tidak jauh berbeda. Juga Mas Papa pernah di Bayangkara FC dan saat ini aktif di tim nasional Indonesia. Mas, pertanyaan saya Mas, kira-kira untuk kami di daerah ini bagaimana sih pembinaan sepak bola itu yang tepat agar dari daerah kami juga bisa menghasilkan pemain-pemain sepak bola yang berkualitas, mungkin nanti bisa juga masuk ke tim nasional. Oke, sebelumnya saya terima kasih ya diberi kesempatan untuk bicara di sini, dan memang itu menjadi kendala di semua daerah ya, karena kebetulan waktu kemarin saya di Lampung pun sama. Kalau kita nggak ada penggeraknya di sana, apalagi dari Pemda PSSI-nya tidak bisa aktif ya, itu akan menjadi sulit. Karena mencetak generasi sepak bola Indonesia sekarang tidak hanya melatih teknik, taktik, fisik, atau mental yang biasa-biasa saja. Tapi saat ini, saatnya kita harus berintegrasi dengan teknologi dan sport science pastinya. Karena itu menjadi hal yang penting untuk pembinaan usia dini sekarang. Karena di pembinaan usia dini, kita semua pahamin itu dibagi 3. Yang pertama, grassroots. Grassroots itu usia 6-12 tahun. Yang kedua, youth formatif fase 13-15 tahun. Final fasenya 16-19 tahun. Setelah itu baru mereka senior. Jadi di sini harus bisa mengerti, biarkan pemain-pemain tersebut melalui proses-proses tersebut. Tidak bisa anak usia 6-12 kita latih dengan latihan seperti latihan yang usia di 13-15, tidak bisa, karena beda penanganannya. Dan itu yang masih sering salahnya di sini, anak usia 6-12 menanganinya seperti anak usia yang ada di atasnya. Jadi pahamin dulu urut-urutan pembinaan usia dini, sehingga pembinaan di daerah pun juga sama, nanti berkembangnya juga bisa akan sama. Jangan sampai di 6-12 kali kita latih latihan yang usia 13-15. Jadi terus yang dibedakan juga adalah coach-nya. Karena di usia 6-12 itu bisa dinamakan sebagai coach edukator. Apa itu coach edukator? Coach edukator itu adalah pelatih yang hanya mengawasi pemain untuk bermain bola. Jadi pelatih coach edukator bukan pelatih yang melatih pemain bola. Karena memang di filosofinya di grassroots usia 6-12 itu biarkan anak-anak bermain bola aja, bermain dengan gembira. Jadi tidak bisa kita marahin, tidak bisa kasih penekanan-penekanan taktikal atau apapun. Jangan dulu. Setelah 12 ke atasnya baru
biarkan baru kita ajarkan bagaimana defending, formasi, peraturan pertandingan itu baru kita ajarkan. Jadi itu sedikit urut-urutannya lah untuk pembinaan usia dini kita bisa lebih baik ya dari mana. Tapi itu semua harus ada sinergi yang baik. Sinergi baik antara Pemda PSSI setempat, SSB setempat, pelatih-pelatih yang berkualitas, dan akhirnya kita bisa mendapatkan pemain-pemain usia dini di daerah Bengkulu ya. Jadi Bengkulu, betul. penghasil kedepannya bisa menjadi pemain-pemain tim nasional di masa yang akan datang. Mungkin itu Mas Eka. Oke. Tertarik Mas Fafa, tadi bicara tentang pemain berkualitas. Jika memang hulunya itu adalah pemain berkualitas, otomatis kan hilirnya kita juga harus punya pelatih-pelatih yang berkualitas. Betul pasti. Kira-kira Mas Fafa, menurut Mas, gimana sih tips atau bekal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, baik itu pelatih usia dini, pelatih remaja atau pelatih senior? Gimana Mas? Ya, yang pasti kalau saya ya pertama di saat awal saya menjadi pelatih juga sama sebenarnya, apa sih yang harus saya lakukan dahulu sebelum saya menjadi pelatih nantinya. Dan memang urutannya ada, setelah itu kita harus masuk di sekolah dulu ya, di lisensi D, mungkin yang belum pemain tim nasional bisa masuk di lisensi D, lanjut ke lisensi C, B, A, dan A Pro terakhir. Dan itu menjadi kewajiban bagi setiap orang yang ingin menjadi pelatih pastinya, karena di situ kita bisa belajar cara menyiapkan latihan, bagaimana kita menganalisa latihan, bagaimana kita menganalisa pertandingan, bagaimana kita membuat program-program latihan. Jadi memang tidak mudah, tidak bisa yang, oh saya pernah jadi pemain bola, ngelatih aja. Ternyata beda. Ternyata ada urut-urutannya yang harus kita lalui untuk melatih yang benar. Jadi sehingga bisa menghasilkan latihan-latihan yang benar-benar berkualitas, bukan hanya soal latihan saja. Ya. Nah, jadi terima kasih Mas Fafa. Saya rasa sedikit tips tentang pembinaan dan pelatih tadi, saya rasa sangat membantu bagi rekan-rekan yang mendengarkan atau yang menonton acara ini nih pada malam hari ini live. Mungkin kita bisa, ini menjadi tolak titik awal kita untuk memperbaiki sepak bola Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu ini. Pertanyaan terakhir, Mas Fafa, kapan kira-kira berkunjung ke daerah kami, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu? Siap, ditunggu lah. Kalau diundang datang saya. Itu jadi Askap PSSI Rejang Lebong dan Bupati, ini dengar Mas Nova siap datang ke daerah kita kalau diundang oleh pemerintah setempat, memberikan coaching klinik mungkin Mas ya? Ya, boleh. Di daerah kami terkenal dengan kopi, Mas. Insya Allah nanti acara kami di Lampung sampai namanya kopi terus. Mudah-mudahan nanti acara kami selesai. Betul, kami agenda malam ini ada kafe, warung kopi, tapi itu UMKM tradisional yang mensupport acara kami. Nanti habis acara kita kirim kopinya ke Jogja, Mas, biar menikmatin kopi dari Rejang Lebong Bengkulu. Siap lah, ditunggu. Siap. Saya rasa itu, Mas Fafa, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga dan si kecil, Mas. Siap. Terima kasih, Mas. Itu tadi Pak, semua narasumber dan penonton, kurang lebih percakapan singkat saya dengan asisten pelatih Tim Nasional Indonesia, Coach Nova Arianto. Bang Rizkan, halo Bang Rizkan. Hadir, Jack. Akhirnya sekarang ini orangnya yang hari ini benar-benar pelaku pembinaan usia dini di Rejang Lebong. Kurang lebih pada saat saya masih SD dulu, Bang Rizkan itu sudah melatih. Sampai hari ini, kurang lebih kalau saya lihat sudah 20 tahun, Bang. Terima kasih, Bang. Mungkin saya mewakili anak didik Bang Rizkan yang pernah dilatih, pernah dibina, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bang Rizkan ini pernah di 3 SSB kalau saya lihat. Nggak tahu kalau saya kurang update ilmunya, Bang. Pernah di SSB Rejang Lebong yang dulu sangat terkenal di eranya, menghasilkan banyak pemain, hebat berkualitas. Di SSB Puspor dengan Bang Andri, dan sekarang di SSB Adiaksa. Benar ya Bang ya? Kira-kira apa perbedaan Bang? Melatih di 3 SSB itu Bang? Apa perbedaan atmosfernya Bang? Kalau di
sebenarnya sama Jack, tapi yang bedanya kalau sekarang ini tantangannya lebih meningkat Jack, karena pada era-era sekarang ini anak-anak kan hobinya banyaklah main di gadget daripada di lapangan. Kalau zaman-zaman Jaka kemarin kan anak-anak banyaklah ke lapangan, karena kita kalau jam 2 latihan, jam 2 pasti hadir di lapangan. Tapi kalau untuk sekarang, ya karena situasinya kadang-kadang sekolah, anak-anak juga kadang-kadang kita latihan jam 3, jadwal jam 3, kadang-kadang anaknya kebanyakan, khusus untuk SSB Diaksa, kalau sekarang ini kan kebanyakan sekolah-sekolah di IT. Kalau di IT itu mereka pulangnya sudah asar baru pulang. Jadi jadwal untuk latihannya kita mundurkan lagi, Jack. Jadi ya kita harus kurikulumnya apa agenda-agendanya harus kita sesuaikan setiap sesi latihannya. Jadi target kita selama 1 bulan ini programnya ini yang harus kita selesaikan. Kita harus sesuaikan jadwalnya karena situasi untuk normal khusus untuk SSB Diaksa, situasi kita normal untuk usia 13 sampai 15 itu cuma 1 hari yang full. Itu di hari Sabtu latihannya, Jack. Bang Rizkan, kemarin kira-kira mungkin tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu, saya sempat melihat di sosial media Bang Rizkan membina sepak bola wanita. Boleh jelaskan sedikit, Bang? Itu kita 2 tahun yang lalu, Jack. 2 tahun. Ya, tapi karena 2 tahun yang lalu Adidas Angel itu awal mulanya kami kumpulkan beberapa anak futsal, kami bina. Tapi mereka kemarin itu yang dibina kan kelompok usianya sudah SMA 17. Jadi waktu karena kurangnya kompetisi untuk kita di Bengkulu belum mulai ada kompetisi karena kemarin ada beberapa orang itu anak yang putri itu kami bawa ke daerah Sumatera Selatan. Itu untuk tingkat pelajar ada beberapa orang 2 atau 3 orang itu sering dibawa untuk main-main di luar. Karena kalau kita di Provinsi Bengkulu baru setahun ini ya Pak Amril ya baru ada yang untuk sepak bola wanitanya kalau tidak salah. Ya Bang Rizkan. Kalau untuk sekarang itu sudah ada Jack, kami bina itu Abang serahkan sama Ferry sama Ricky itu kami bina dari kelompok yang muda Jack, kami bina dari kelompok 13 sampai 15 tahun. Jadi rentan waktunya kita bina, jadi untuk pas usia nanti di usia 15 dan usia 17 kita sudah siap. Kalau memang agenda ada di kabar-kabarnya kan mulai tahun depan itu kompetisi untuk sepak bola wanita itu dari usia 15 sampai usia 18 itu diputar, Jack. Jadi dari sekarang Abang sudah menginstruksikan sama rekan-rekan untuk memilih beberapa mulai lagi agenda untuk sepak bola putri di kelompok usia dari 15 tahun. Tapi kendalanya kita ya karena sepak bola putri untuk khususnya untuk di Rejang Lebong kita harus banyak tantangan, Jack, karena sepak bola di Rejang Lebong itu dianggap masih tabu sama beberapa orang tua kan. Jadi ya tantangan kita untuk membina anak itu ya banyak godaannya, banyak tantangannya. Tapi ya dengan kawan-kawan, dengan kelasan kawan-kawan, sekarang alhamdulillah kami lumayan sudah banyak anggota sampai 20 orang itu untuk kelompok usia 15 tahun. Wah, jadi memang tantangan itu, makanya ada yang bilang sepak bola itu olahraganya kesatria, Bang. Jadi memang tantangannya itu luar biasa, kompleks. Jadi nanti Pak Amril nih Bang Rizkan, mudah-mudahan kita doakan sepak bola Bengkulu bisa mengharumkan nama besar Bengkulu di kancah PON, walaupun tertunda tapi tetap semangat Pak Amril. Tetap semangat. Sesepuh guru tuh Jack, itulah Pak Amril guru kita. Iya, Pak Amril ada Bang Suban yang ngasih support terus, Bang Maman. Bang Maman, ya. Bang Maman sama Bang Doni nih, Bang Maman sama Bang Doni yang selalu nyupport terus untuk terima kasih Bang support-supportnya selama ini untuk SSB Adiaksanya Bang, khususnya Bang Maman, Bang Doni yang selalu ngasih masukan terus. Bang. Oke, jadi itu semua narasumber. Terima kasih. Tetap semangat Rizkan. Sudah kasih ya Bang, siap. Banyak tadi materi. Tetap ikhtiar di sepak bola. Bang Rizkan pengen nyapa, ada Bang Suban. Kilas balik dikit Jack ya. Boleh. Ya ada minal izin wal faizin untuk seluruhnya yang senior Bang Suban, Pak Amril, Bang Doni, sama-sama. Bang Maman. Ya, sama-sama Kak. Fazin.
Ini Bang yang Gelas Bali yang waktu tahun 2001 yang kita juara di stadion itu yang mencari rekor Bang ya. Iya. Selama kurun waktu berapa tahun untuk Persirel itu belum pernah kebobolan. Kebetulan Oh, Abang duet sama Bang Doni tulisan bek belakang kanan Jack. itu kan ya? Belum pernah kebobolan waktu tahun itu. Kita masih pakai gaya klasik Bang, 5-3-2 tuh Bang. Ya, abang sama Topan salahkan ya? Iya. Stoppernya. Ya, Bang sama Topan di Peronya Bang. Iya. Topan Supan pelatihnya Bang. Oke, Pak Top Amril. semua saat ini. Pak Amril, mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak untuk tadi kan waktu Pak Amril ngomong mungkin beberapa narasumber kita belum hadir. Mungkin Pak Amril ada pesan-pesan terakhir kepada seluruh narasumber dan penonton Pak Amril? Ya, terima kasih. Sepak bola adalah persaudaraan. Clear. Untuk sebuah prestasi itu perlu proses. Mulailah dengan pembinaan usia dini. Jangan paksa mereka. Saya setuju dengan Coach Papa tadi bahwa tidak lagi seperti dulu melatih kita membentak pemain untuk yang usia dini. Tapi bagaimana kita memotivasi biar mereka bisa mengeluarkan kemampuan yang maksimal. Rizkan, selamat. Saya bangga Anda penerus kami di Curup. Untuk Mawan, terus membina sepak bola karena Anda punya skill yang mumpuni. Doni Pamsa sudah layak untuk sudah layak menjadi anggota dewan. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Kenapa tidak? Karena sepak bola bisa semuanya. Nah, Mas Suban, terima kasih banyak sharing kita selama ini. Saya bisa seperti sekarang ini karena berkat support dari Mas Suban. Sama-sama. Itu aja Kak. Makasih banyak semuanya. Sama-sama. Bang Suban, mungkin pesan terakhir Bang Suban. Oke, terima kasih. Jadi pertama ini kepada Saudara Rizkan, saya sangat mensupport sekali. Ini saya sangat bangga karena terlahir benar-benar dari jiwa, dari dalam semangat motivasi setelah olahraga sehingga dia dari mulai dia memiliki ilmu dari sepak bola, dia hingga saat ini masih sempat untuk melatih, membina dari usia-usia muda. Sukses selalu, buat Rizkan, sehat selalu. Semoga ke depan akan lebih baik untuk Persirel Rejang Lebong. Kemudian untuk rekan si Saudara Doni, saya juga mengucapkan sukses atas keberhasilan telah melanglang buana, telah menjadi pemain profesional. Ini sangat membanggakan dari Rejang Lebong, ya, yang sudah kelihatan bahwa pemain Persirel mampu dan siap juga untuk bergabung dengan tim-tim dari luar provinsi Bengkulu. Selamat buat Anoni. Ya. Berkat dilatih pas Subat juga Bang. Berkat kerja keras sama-sama. Ya. Kemudian Bang Wawan, ini saya sangat bangga sekali saat ini karena seorang guru juga dapat melatih tim-tim dari Persirel Rejang Lebong sehingga dapat berhasil menciptakan tim-tim juga yang terbaik untuk Rejang Lebong. Dan sampai saat ini sementara untuk menggantikan kami kemarin untuk di tim All Star, semoga All Star tetap jaya dan insya Allah latihan lagi Mas, latihan ya. Ini sambil menunggu kaki yang belum sehat ini, belum bisa sama sekali bergerak. Jadi insya Allah kalau memang sudah sehat kami akan bergabung lagi. Nah ini untuk Bang Amril, ini saya sangat rindu sekali nih kapan kita bisa berjumpa untuk bersama tim All Star ini. Siap. Okay. Nanti diundang saya ke Curup. Iya. Ini nanti kita bicarakan sama Bang Doni sama Bang Wawan ini untuk bersama-sama kita bisa bergabung lagi. Oke. Siap. Terima kasih. Semoga kita sampai berjumpa kembali nanti. Amin. Jadi
Bang Subandrio, Pak Amril, memang tepat Pak momennya Pak. Kebetulan di sini tadi saya lihat juga ada penontonnya Pak Rosehan Meru. Beliau ini pengusaha kafe kopi Pak, dan beliau siap untuk narasumber setelah ini ngopi di sana gratis Pak. Ini ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di warung kopi dan juga menikmati kopi Pucuk Kawo Pak, brand baru Pak, dari anak-anak muda kita Pak. Jadi terus Bang Doni, pesan-pesan terakhir Bang, mungkin untuk adik-adik di Rejang Lebong juga Bang, yang hari ini pengen mungkin seperti Bang Doni di masa lampau. Yang pertama, Jack, Abang ucapkan selamat dulu untuk Pak Amril dan tim pelatih Makasih. Bengkulu yang lolos ke PON, mecahkan mitos Pak ya. Sudah berapa tahun Pak? Ya, 30 tahun. 30 tahun itu mungkin prestasi yang sangat membanggakan. Jadi sekali lagi selamat Pak Amril, mudah-mudahan Ya, makasih, bisa lebih mendapat prestasi lagi. Amin. Salam untuk pelatih-pelatih yang lain Pak Amril. Siap. Dan untuk Bang Suban, terima kasih untuk dedikasinya, kerja kerasnya untuk sepak bola Rejang Lebong. Amin. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Insya Allah. Kita mulai dengan latihan di Curup All Star, Bang Suban. Iya, oke. Nampaknya Insya Allah. Semenjak kita latihan di All Star ini, berdiri All Star Curup ini, agak sedikit merangsang tim-tim lain, Bang Suban. Iya, betul. Ya, ini sekarang ini udah muncul-muncul klub-klub sepak bola yang dari kampung. Iya. Ini mungkin berita bagus untuk kita. Kita kasih contoh dari yang senior mungkin Bang Suban. Iya, betul. Untuk Rizkan, terus ikhtiar dalam menciptakan pemain-pemain handal di Rejang Lebong. Kalau istilah kami sama Bu Guru, tahan badai ini Bang Suban. Iya, betul. Iya, betul. Sebenarnya juga kami juga sedikit malu. Rizkan sudah banyak menciptakan pemain, sedangkan mungkin kami belum bisa berbuat apa untuk Rejang Lebong. Jadi terima kasih Bang Rizkan. Yang terakhir mungkin karena ini temanya sepak bola Rejang Lebong, sedikit pesan untuk sepak bola Rejang Lebong, Jack. Siapa? Sepak bola ini susah untuk maju kalau tanpa dukungan semua pihak, baik pelaku sepak bola sendiri, pemangku jabatan pemerintah daerah. Jadi saya pribadi berharap mari kita sama-sama dukung olahraga khususnya sepak bola ini karena banyak manfaatnya. Terus juga banyak talenta-talenta yang di Rejang Lebong ini sayang kalau nggak dibina. Jadi mungkin siapa tahu insan-insan sepak bola mendengar, mungkin pemerintah daerah Rejang Lebong juga mendengar, ke depan sama-sama kita membangun sepak bola ini lebih baik. Mungkin itu aja, Bung Jack. Siap Bang, terima kasih banyak sarannya Bang Doni dan tips-tipsnya. Bang Rizkan yang dari tadi dikasih banyak wejangan Bang Rizkan, mungkin 1 menit terakhir. Dari tadi banyak yang kasih wejangan para senior, mungkin apa pengen disampaikan Bang Rizkan? Sekali lagi, Abang secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk supportnya selama ini kepada seluruh senior, khusus Bang Mawan, Bang Doni, Bang Suban, termasuk Pak Amril yang terus setiap ketemu di Bengkulu terlalu dikasih wejangan. Terima kasih Pak Amril. Mudah-mudahan untuk kedepannya SSB Adiaksa ini bukan hanya bisa menjadikan pemain, mungkin kami insya Allah doakan saja kami bisa menciptakan untuk tim-tim junior Persirel untuk yang disegani lagi di Provinsi Bengkulu ini. Amin. Untuk kawan-kawan seluruhnya, sekali lagi terima kasih supportnya. Mungkin itu aja, Jack. Oke, makasih Bang Rizkan. Salut untuk Bang Rizkan atas dedikasinya sama Rejang Lebong, Bang. Kita closing. Di sini ada yang chat dari Faisal. Faisal ini adalah kayaknya generasi saya, Pak. Dia kiper. Dia mendoakan semoga sukses dan sehat semua untuk narasumber, Pak. Amin. Amin. Dari yang kedua, Randi Alexander ini TNI, Pak, di Jakarta.
anak Ya. cucunya Pak Amril zaman dulu. Siap, salam. Harusnya hari ini tadi tuh dia kesini Pak, bang saya tagih karena dia lebaran belum ke rumah saya Pak. Dia dulu kapan bisa meet up lagi di lapangan dengan pemain pelatih dari generasi lama. Waduh, kayaknya udah rindu Pak. Tapi tadi Jack, mungkin siap. ada sedikit masukan Jack. Iya Bang Doni. Ke depan mungkin bisa diundang untuk ASKAP, mungkin KONI, biar kita bisa sharing lebih ini lagi. Iya, iya. Siap. Biar nyambung. Ya, benar Pak Amril ya. Anggota dewan, Jack. Anggota dewan. Ya, Anggota betul, dewan betul, yang betul. komisi yang membidangi olahraga gitu. Pemuda dan olahraga. Iya. Oke. Siap Pak, sarannya saya tampung Bang Doni, Pak Amril semua. Saya tampung dan jika emang itu terselenggara lagi, mudah-mudahan saya akan undang kembali Bapak-Bapak narasumber jika tidak keberatan meluangkan waktu. Siap. Pak. Siap, Jack. Karena memang luar biasa Pak, kita mencari satu waktu untuk menggabungkan semua itu butuh tantangan yang luar biasa Pak. Tapi alhamdulillah hari ini berkat rahmat Allah kita bisa ketemu Pak dalam satu layar dan bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman yang mendengarkan. Tidak ada lagi pertanyaan dari penonton. Saya closing Pak Amril, Pak Bang Doni, Bang Rizwan, Pak Mawan. Ya, siap Jack. Terima kasih Jack. Pak Rio, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah berhadir. Semoga apa yang kita terima kasih sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini tidak hanya menjadi ngobrolan semata-mata, tapi bisa jadi follow up ke depan didengar oleh pemerintah daerah setempat, terutama ASKAP PSSI Kabupaten Rejang Lebong, KONI Rejang Lebong, pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong, juga DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan pihak-pihak swasta. Karena sepak bola tidak akan bisa berjalan mandiri jika pihak swasta tidak kita libatkan, Pak. Kita butuh pihak swasta untuk mendukung setiap kegiatan atau agenda sepak bola di Rejang Lebong. Saya rasa itu. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara kami. Yang pertama, Cafe Pucuk Kawo, narasumber kita. Untuk Pak Amril, kopinya kita kirim ke Bengkulu, Pak. Siap, tunggu. Untuk Mas Nova Arianto dari pelatih Tim Nasional Indonesia, tadi saya sudah berkomunikasi juga. Kopi Rejang Lebong akan sampai ke Jogja dalam waktu 1 minggu. Mudah-mudahan orang Jogja pun menikmati kopi dari Rejang Lebong, Pak. Yang kedua, terima kasih kepada Iko Ina selaku toko distro di Tangerang, Pak. Jauh, Pak, yang ngasih sponsor kita, Pak. Tangerang. Insya Allah saya selaku pembawa acara tentu banyak salah kata, silap lidah. Saya mohon maaf kepada narasumber ataupun teman-teman yang mendengar. Harapan kita, terakhir closing, harapan kita, sepak bola Rejang Lebong mungkin tahun depan Bengkulu di PON 2021 juara, dan berikutnya sepak bola Rejang Lebong harus menghasilkan pemain-pemain yang bisa berkancah di level nasional seperti Bang Doni tadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Itu doa kita bersama, Pak. Tidak hanya persirelnya yang maju, tapi pemainnya pun harus luar biasa prestasinya. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.